Tes satu, satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di tempat yang diberkahi, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari beberapa hal yang pertama, kenapa kita mempelajari kitab ini? Ayo, satu jawaban. Ada banyak jawaban. Satu jawaban praktis. Kenapa? Ingin mengetahui ilmu pengobatan Nabi. Kalau kita hubung dengan kondisi kita ingin menghadapi hidup bersama wabah ini dengan ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya ilmu asal-asalan, bukan hanya sekedar ilmu berani-beranian, bukan hanya sekedar takalani ejajina doang. Tapi kenyataan yang kita hadapi, banyaknya wabah, sulitnya kita terhindar, dan beragam hal sehubungan dengan ini harus kita hadapi dengan ilmu. Dan ternyata kitab ini juga, ayo ingat sebab dikarangnya kitab ini mirip dengan maksud tadi. Murid-murid beliau, masyarakat menginginkan ilmu pengobatan dari Nabi, supaya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi ini, beliau pun mengarang. Hanya di muqaddimah, sebelum beliau paparkan ilmu pengobatan Nabi, beliau mengatakan apa? Saya memulai dengan hadits-hadits tentang kafarat, pengguguran dosa,
hadits-hadits tentang penyakit, bahwa penyakit asalnya menggugurkan dosa, tapi bisa sampai mengangkat derajat. Baik, ini hal penting. Masuk qala Syekh Abu Abdullah Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dzikru khiratillahi lil'abdi fi mabtada'ah. Penyebutan, pemaparan ilmu tentang khirah, pilihan terbaik Allah untuk hamba terhadap apa yang Allah wujudkan pada hamba, jadikan terjadi pada hamba. Beliau berkata, akhbarana Abul Majd Zahir Ibnu Hamid Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala bi Asbahan. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Husayn ibn Abdul Malik Al-Khallal Al-Adib qira'atan alaih. Qala akhbarana Ibrahim bin Mansur Sibtu Bahrawai. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim bin Ibn Ali. Qala akhbarana Abu Ya'la Al-Mawsili. Qala haddathana Hudbah wa Syaiban. Qala haddathana Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an Ibni Abi Layla an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakar fakana wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Wa fi hadithi Syaiban وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هدبة ابن خالد ابن فروخ. Baik, dengan sanad beliau sampai kepada sahabat Suhaib radhiyallahu anhu bahwa alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban, sangat menakjubkan, sangat menakjubkan, li amril mu'min, seluruh urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sungguh urusan orang beriman seluruhnya baginya adalah kebaikan besar. In asabat husarra, jika asabat musibah menimpa dia berupa sarra, hal-hal yang membahagiakan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka kesyukuran ini kebaikan besar bagi dia. Wa in asabathu, sama asabat musibah, musibah menimpa dia darra, hal-hal yang membahayakan, menyakitkan, pedih, maka sikap orang beriman sabar, bersabar, fakana khairan lah, maka hal itu menjadi kebaikan bagi dia. Dalam hadis tambahan, dan hal ini tidak diperuntukkan kecuali hanya bagi orang yang beriman, al-mu'min saja, mereka yang keimanannya terakui. Semua menakjubkan, musibah apapun yang menimpa, sarra, hal-hal yang membahagiakan, atau musibah darra, pasti menjadi kebaikan. Dengan apa? Dengan sabar dan syukur. Hadits ini kata diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalan Hudbah bin Khalid dan Syaiban bin Farrukh. Kemudian beliau berkata, hadis selanjutnya kita baca mirip. Akhbarana Abdullah ibn Ahmad ibn Abdul Majid
ibn Abdul Majdi rahimahullahu taala qira'atan alaih. Qila lahu akhbarakum Abul Qasim ibn al-Husain qala haddatsana Ali ibn al-Madhad qala akhbarana Abu Bakar al-Qutai'i qala haddatsani Abi qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Abi Ishaq anil Aizar ibni Hurayth an Umar ibn Sa'ad an abihi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'min, saya kagum terhadap orang beriman. Kalau di sini langsung Nabi sandarkan kepada dirinya, saya kagum, sangat mengagumkan, umum, sangat mengagumkan keadaan orang beriman. Kalau di sini Nabi sandarkan kepada dirinya, saya sangat kagum terhadap orang yang beriman. Jika asabah, musibah menimpa dia berupa khair, kebaikan, hamidallaha wa syakara, dia memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Wa in asabathu musibatun, jika musibah menimpa dia hamidallaha wa sabar, dia memuji Allah dan bersabar. Fal mu'min yu'jaru fi kulli amri, jadi orang beriman diberi pahala pada semua urusannya. Hatta fil luqmah yarfa'uha imra'ati, sampai luqmah, secuil makanan yang dia ke mulut istrinya, semuanya dihitung sebagai pahala bagi orang yang beriman. Baik, hadits di atas, hadits dari sahabat siapa? Suhaib. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kada rawahu al-Imam Ahmad wa rawahu an-Nasa'i aidan. Baik, ini dua hadis mengawali dari kitab tentang apa judulnya? Dzikr, pemaparan khiratullah, pilihan Allah. Pilihan Allah yang terbaik bagi hamba terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba. Kemudian beliau paparkan dua hadis ini dulu. Hadisnya sama kita maklumi. Menjelaskan apa hadis ini? Lihat hadis pertama, asabat, musibah menimpa. Hadis kedua, asabat, musibah. Ada asabat, musibah berupa sarra, hal-hal membahagiakan. Ada asabat, musibah menimpa berupa darra. Kalau hadis kedua, asabat khair, musibah berupa khair, baik, yang enak. Yang selanjutnya asabat musibah, langsung lafaz musibah, itu yang jelek. Musibah dalam bentuk apapun juga, apakah dia sarra atau darra, dia khair ataupun musibah, maka apa? Lahir sikap yang menakjubkan dan membuat Nabi kagum.
kesyukuran dan kesabaran. Kalau hadis kedua, bertahmid dan bersyukur, bertahmid dan bersabar. Itu penggandengannya, lihat. Itu ilmu-ilmu dalam penggabungan penyebutan hadis ini. Nah, sekarang hubungkan dengan judul. Apa judulnya? Khirah. Bagi hamba. Allah pilihkan untuk kita, itu terbaik. Itu yang terbaik bagi kita. Sebab sejalan dengan apa? Sejalan dengan hikmah, keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Itu baik bagi kita. Bagaimana sikap seorang hamba sehingga pilihan Allah untuk hamba semuanya kebaikan? Apakah pilihan Allah berupa serah? Dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, sesuatu yang membahagiakan. Atau Allah pilihkan dapat musibah ini, bencana ini, wabah ini, penyakit ini, dan seterusnya. Itu terbaik bagi hamba. Yang kebaikannya melahirkan kekaguman Nabi menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan ketika hamba menyikapinya dengan sikap sabar dan syukur. Ini ilmu penting dalam pembahasan musibah berupa wabah penyakit. Ini hadis terpakai dalam banyak sekali bab, bahkan seluruh pembahasan iman. Sebab iman kalau kita mau bagi dua saja, setengahnya syukur, setengahnya sabar. Hanya sekarang fokus musibah. Ilmu menghadapi wabah, ilmu menghadapi penyakit. Sekarang fokus yang mudah dipahami. Dengan penyakit yang mana? Musibah yang mana? Sarra atau darra? Darra. Lafaz yang kedua langsung kata musibah. Hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, wabah, bencana, penyakit turun menimpa, maka sikap hamba yang sesuatu yang menakjubkan adalah bersabar. Kata Nabi, fakana khairan lah. Jadilah kesabaran itu kebaikan besar, hebat lahu bagi dia. Berarti setelah turunnya musibah, Allah jadikan apa? Khairan, kebaikan besar. Penyebutan khairatullah, pilihan Allah kepada hamba terbaik.
Bisa antum cermati? Sekarang fokus kalimat khiratullah, pilihan Allah kepada hamba. Antum sudah tahu pilihan ini berupa musibah, ternyata kebaikan besar bagi hamba. Sekarang cermati kalimat khiratullah, pilihan Allah. Ayo, saat turun musibah, apakah antum yang pilih? Menginginkan, melaksanakan, mewujudkan musibah itu? Antum sakit, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, antum yang laksanakan? Antum yang... Bukan. Tidak ada yang mau sakit, tidak ada yang mau kehilangan, tidak ada yang mau merasakan, tidak ada yang mau itu. Kita tidak inginkan itu. Itu takdir Allah, pilihan Allah. Kita tidak suka itu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah inginkan terjadi untuk jadi kebaikan besar bagi kita. Beda. Sholat kita inginkan, kita upayakan, kita ingin jadi kebaikan besar. Iya, ada keinginan kita dapat pahala besar. Tapi ini apa? Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau kehilangan ini? Siapa yang mau tertimpa ini? Siapa yang mau? Dari mau. Tapi Allah tetapkan, Allah inginkan, pasti terjadi. Yang ternyata pilihan Allah berupa musibah untuk kita ini, untuk fakana khairan lah, maka jadi kebaikan besar bagi hamba. Ini ilmu penting dan sangat penting. Kapan hamba tidak memahami hal ini, saat turunnya musibah, maka akan goncang. Penting. Yang pertama, musibah itu pilihan Allah. Bukan kita yang mau. Ini ilmu yang satu saja, ini sudah pilihan Allah. Orang dapat musibah, apa ucapannya? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada takdir Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan. Apapun dikehendakinya terjadi. Itu ilmu penting dalam musibah. Allah tetapkan itu, pilih untuk kita. Kalau Allah tetapkan, tidak mungkin tidak terjadi. Sehingga apa? Sudah melahirkan ketenangan menghadapi musibah. Yang kedua, ternyata pilihan Allah ini untuk akhirnya apa? Fakana khairan lah. Untuk menjadi sesuatu ajaban, sesuatu yang menakjubkan, untuk menjadi sesuatu yang kata Nabi, itu saya sangat kagum. Coba lihat. Kita kena musibah atau tidak kena musibah, tapi telah turun musibah, nampak musibah, pahami ilmu ini. Allah sudah tetapkan, pasti terjadi. Dan pilihan Allah untuk kita ini kebaikan. Dalam hadis yang kedua, Nabi bersabda, "Wa in asabathu musibatun." Jika musibah menimpa dia yang tidak baik ini, hamidallah wa sabar. Kalau di atas,
In asabahu khair, jika kebaikan menimpa dia, hamidallah wa syakar. Untuk yang baik, tahmid, dia memuji Allah dan bersyukur. Untuk menyakitkan, bagaimana sikapnya orang beriman? Hamidallah juga, dia memuji Allah dan bersabar. Berarti apa? Dalam semua keadaan ada tahmid, ada alhamdulillah. Hanya kalau yang baik-baik, syukur. Yang menyakitkan, tahmidnya beriringan dengan apa? Kesabaran. Nah, sekarang fokus pada musibah yang menyakitkan. Setelah dua ini, bahwa musibah turun pilihan Allah pasti terjadi. Kita tidak inginkan, tapi Allah pilihkan, tetapkan. Allah pilihkan, tetap terjadi. Untuk apa? Yang kedua, jadi kebaikan besar bagi kita. Nah, sekarang tambah. Untuk jadi kebaikan besar bagi kita, ketika bersabar, sabar yang beriringan dengan tahmid. Di antara bacaan Nabi, kalau datang hal-hal yang membahagiakan, Nabi baca Alhamdulillahi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau yang menyakitkan, alhamdulillah juga ala kulli hal. Berarti alhamdulillah semua keadaan. Hanya kalau membahagiakan, alhamdulillah dengan syukur, situ kebaikan besar. Kalau yang menyakitkan, alhamdulillah juga beriringan dengan kesabaran, di situ kebaikan besar. Hadits terakhir dalam bab ini, Syekh berkata, akhbarana al-Muayyid at-Tusi rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Hibatullah ibn Sahal, qala akhbarana Abu Uthman al-Bahiri, qala akhbarana Rashid ibn Ahmad, qala akhbarana Ibrahim ibn Abdus Samad, qala akhbarana Abu Mus'ab anna Malikan akhbarahum an Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah sami'tu Abul Hubab Sa'id ibn Yasar yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Akhrajahu al-Bukhari an Abdullah ibn Yusuf an Malik. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Abdul Wahid Abu Abdullah Muhammad ibn Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira, siapapun kan padanya khairan, kebaikan besar, yusib minhu, maka Allah akan timpakan musibah padanya. Hadits ini kata beliau dikeluarkan pula oleh bin Yusuf dari Malik. Hadits pertama dari sahabat siapa? Suhaib radhiyallahu anhu. Hadits kedua dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
mirip tentang takjub. Bagaimana orang beriman justru melalui musibah melahirkan, memperoleh, mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Nah, sekarang hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi, siapapun yuridillahu bihi khairan, yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan besar, maka caranya yusib minhu, yusib, Allah akan timpakan musibah darinya. Turun musibah menimpa hamba. Ini kapan? Kalau Allah inginkan kebaikan. Mirip dengan hadits apa? Hadits terkenal, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka apa? Allah pahamkan dia tentang agama. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka apa? Allah pahamkan dia tentang agama. Berarti saat dengan dua hadits ini, saat Allah menginginkan kebaikan kepada berarti apa? Dipahamkan tentang agama, ditimpakan musibah. Itu jalur-jalur kebaikan. Kalau digabungkan, kebaikannya luar biasa. Dia menuntut ilmu, mempelajari agama, dan dalam menuntut ilmu, dia menghadapi beragam cobaan dan musibah. Berarti apa? Kebaikan berlipat. Iya, diinginkan menuntut ilmu, dan dalam perjalanan menuntut ilmu dia apa? Melewati beragam musibah. Dan memang punya hubungan erat dua ini. Bisa juga kita pahami bahwa musibah yang menimpa hamba, yang dengannya lahir kebaikan besar, itu ketika didasari oleh ilmu. Paham dia. Ada orang dapat musibah. Dia paham, tidak paham, jadi penggugur dosa selama dia seorang muslim. Ya tidak? Dapat musibah. Dan dia paham. Dia punya ilmu. Takdir Allah. Pilihan Allah. Pasti kebaikan. Ada hikmah Allah. Ada ini. Dia punya ilmu bersikap. Baca ini, lakukan ini. Akhirnya apa? Musibah itu jadi apa? Kebaikan yang berlipat-lipat dengan adanya ilmu. Berarti terhubungkan. Dan itu memahamkan kepada kita, menghadapi musibah adalah jalur pendalaman ilmu. Musibah turun untuk menjadi pendalaman ilmu. Dan banyak sekali ilmu di balik musibah. Di antara itu tadi, ayat turun takdir Allah, pilihan Allah. Apapun yang Allah takdirkan tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Apalagi ilmunya. Allah inginkan kebaikan besar. Dalam hadis tadi, fakana khairan lah. Di sini apa? Allahu bihi khairan. Jadi pilihan Allah, takdir pastinya apa? Kebaikan besar. Ilmu ini kita dapatkan dalam majelis ilmu. Tapi ilmu ini nanti betul-betul menjadi ilmu yang semakin tertanam
saat kita dapat musibah, kemudian muncul dia. Ayo langsung praktekkan. Sekarang kita dapat musibah. Ayo, berapa lama kita tidak sholat? Sekarang masih sholat berjamaah, harus jaga jarak, harus jaga ini. Itu pun sesaat kita kadang merasakan demam datang ini, ada sekarang langsung gunakan ilmu itu. Allah tetapkan, Allah yang turunkan, langsung gunakan. Allah sudah tetapkan, pasti terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertanam itu ilmu. Ilmu ini akan semakin hebat lagi. Musibah yang kita sikapi dengan ilmu keimanan terhadap takdir semakin hebat lagi saat kita perdalam dengan apa? Hikmah di balik takdir ini untuk kebaikan besar bagi hamba. Ini khairan. Syarat itu persyaratan. Syarat kalau Allah inginkan kebaikan pasti diturunkan musibah. Pasti turun musibah. Nanti akan ada hadis. Tidak surga. Orang yang tidak pernah kena ummu mildam. Ummu mildam laqab. Ummu ini itu laqab untuk jenis penyakit demam tinggi. Nanti Allah inginkan kebaikan. Ilmu ini betul-betul berkembang saat dalam suasana musibah kita munculkan. Apalagi kalau orang yang kena sakit. Iya. Lagi sakit, diperiksa, positif, reaktif, positif, banyak-banyak orang, tapi coba ilmu ini muncul, tenang, siap menghadapi. Allah sudah takdirkan sebab pilihan Allah. Kemudian muncul ilmu kedua, pilihan Allah pasti terbaik. Kenapa? Fakana khairan. Itu keinginan baik. Kalau Allah inginkan kebaikan besar bagi hamba, pasti timpakan musibah. Berarti Allah inginkan kebaikan besar bagi saya. Langsung memberi ketenangan. Dia positif kena. Langsung muncul ilmu keimanan terhadap takdir ini dan ilmu pendalaman kehebatan keimanan terhadap takdir, mengetahui satu dari musibah itu apa? Lahirnya kebaikan besar untuk hamba, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hamba. Makanya dia kasih musibah itu, lahir itu, maka muncul apa? Kekuatan dalam menghadapi musibah, ketenangan dalam menghadapi sakit. Tidak perlu disuruh senam-senam, diiringi dengan musik, tambah menambah dosa. Kan sebagian terapi itu supaya menenangkan si pasien. Disuruh senam, kasih musik, penyejuk jiwa dan seterusnya. Tidak perlu yang seperti itu. Muncul ilmu besar. Ini memberi ketenangan, kebahagiaan. Dan itu satu dari metode pengobatan terhebat. Mau cepat orang yang sakit, tenangkan. Jadikan hatinya damai, bahagia.
tidak kalut, tidak keluh kesah, tidak resah, tidak sedih. Dengan ilmu ini. Ini ilmu langsung. Orang kafir, orang ateis, komunis, paham salah satu pengobatan si pasien harus tenang, jangan gelisah, jangan sedih. Gimana caranya? Dia kasih sugesti-sugesti, ilmu-ilmu, masukan-masukan supaya tenang. Tapi banyak-banyak masukan itu tingginya hanya sebatas tabiat. Tapi kalau ilmu tadi langsung agama yang digerakkan, kekuatan terhebat dalam diri seorang hamba yang digerakkan. Kepada Tuhannya di balik musibah, bersabar dan mengharap di baliknya. Ayo simpulkan ilmu tentang khiratullah, khirah Allah, pilihan Allah terbaik terhadap apa yang Allah tetapkan terjadi menimpa hamba. Apa ilmunya? Satu, takdir Allah, ketentuan Allah pasti terjadi. Lahir ketenangan. Yang kedua, bukan sekedar Allah tetapkan pasti terjadi, tapi Allah inginkan apa? Khairan. Yuridillahu bihi khairan. Fakana khairan lah. Ini dua hadisnya. Fakana khairan lah. Hadis yang kedua, may yuridillahu bihi khairan. Itu yang kedua. Hal pasti yang Allah tetapkan ini untuk kebaikan besar. Khairan. Khairan nakirah bertanwin menunjukkan kebaikan besar, total, menyeluruh dunia, alam bangsa, akhirat. Kemudian perhatikan kalimat khairan datang dalam bentuk syarat menunjukkan pasti musibah. Kalau Allah sudah inginkan kebaikan besar, yusib pasti. Berarti kalau dapat musibah berarti Allah sudah inginkan. Yakinkan itu. Yakinkan itu. Inilah ilmunya. Ini bukan sekedar taklim ya, berubah sekarang, jangan taklim seperti sebelumnya. Langsung gunakan ilmu ini menghadapi apa yang kita alami saat ini. Sekarang kebaikan besar tiada tandingannya itu semakin luar biasa, melahirkan keajaiban. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, saya sangat takjub, kagum. Kapan itu terjadi? Ketika hamba mampu bersabar. Dalam lafaz yang kedua, hamidallah wassabar. Dia memuji Allah dan bersabar. Berarti apa? Kebaikan besar ketika disikapi dengan tahmid. Dia puji Allah, dapat musibah. Mampu bersabar. Bertahmid di balik musibah, kebaikan besar. Bersabar di balik musibah, kebaikan tak tertandingi. Nabi alaihi salatu bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabar." Tidak ada pemberian kepada hamba yang lebih luas, yang lebih baik, yang lebih luas, tidak ada mengalahkan berupa kesabaran. Sehingga kalau hamba sudah diberi kesabaran, bukan diberi musibah ya. Kalau diberi musibah, kebaikan juga. Tapi kalau sudah diberi kesabaran, kebaikan berlipat-lipat sudah. Jadi sikapi musibah dengan apa? Alhamdulillah. Bersabar.
Di sana ketentuan Allah yang pasti ini, ketentuan Allah yang pasti ini, yang kita bahkan tidak campur tangan di situ. Bahkan kita tidak inginkan, kita tidak sukai. Beda kalau sukai dicintai dapat pahala, tapi musibah siapa yang sukai? Sakit, menderita, bengkak tangannya, kena penyakit ini, belum lagi keluar uangnya, biayanya, apanya semua. Siapa yang sukai? Kita tidak sukai. Tapi Allah jadikan sesuatu yang kita tidak menjadi kebaikan besar. Coba lihat, cermati ilmu besar. Ini ilmu besar dalam menghadapi musibah. Nah, saat ilmu ini terpahami, lahir alhamdulillah. Sehingga semakin mudah untuk bersabar. Baik, selesai. Bab selanjutnya insyaallah taala kita akan pelajari esok di pertemuan Maghrib Isya. Untuk ustadz-ustadz dan yang punya ilmu bahasa Arab percampurannya. Mulai besok untuk asatidzah, nanti ada beberapa asatidzah dari luar juga datang. Jadi supaya ini jangan yang lainnya ikut, khusus ustadz saja. Habis duhur. Untuk ikhwah Maghrib Isya, ya? 2 kali? Ayo. Iya, subuh dan Maghrib Isya.